Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini ada materi yang cukup serius mau saya kupas ya, biar kalian tenang. Yaitu, pinjol legal ini turunkan 5 DC sekaligus saat menagih ke lapangan. Silahkan simak videonya sampai tuntas. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bersama kembali ya dengan channel yang tetap membersamai kalian, tetap ada untuk kalian, bersama-sama kita saling mencerahkan ya, bersama-sama juga lewat video-video yang saya tampilkan, kita sama-sama hijrah, totalitas untuk hijrah dan istiqomah untuk meninggalkan riba pinjaman online. Kali ini ada yang cukup menarik yang akan saya kupas, yaitu pinjol legal ini sampai menurunkan 5 penagih sekaligus ya turun ke lapangan untuk melakukan penagihan kepada kalian yang gagal bayar. Seperti apa sih pinjol legal OJK ini sampai menurunkan 5 penagih sekaligus? Nah, kita simak dan nanti kalian dengar ulasan saya ya. Mudah-mudahan video ini membuat kalian makin kuat bertahan dalam situasi kalian saat ini sedang gagal bayar, tidak goyah dan kuat iman untuk tidak melakukan gali lubang tutup lubang. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Bagi yang belum mensupport channel ini, silahkan klik subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya. Kenapa harus diaktifkan dan ditekan tombol loncengnya? Agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila ada video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Sekarang karena di hari ya, atau di bulan puasa ini, biar menemani kalian, khususnya emak-emak yang ada di rumah sambil menunggu beduk ya untuk maghrib, di pagi hari saya akan sajikan video sebelum jam 12. Di menjelang sore saya akan tampilkan, dan setelah sholat tarawih akan saya tampilkan juga videonya ya. Jadi sehari 3 kali cukuplah ya untuk membooster mental kalian. Silahkan tunggu ya, di pagi hari, di siang hari menjelang sore, dan di malam hari setelah sholat tarawih. Silahkan simak video-video saya, semoga membooster mental kalian semua. Nah teman-teman, kali ini saya akan tampilkan secara full dulu ya. Kalian bisa lihat dulu, nanti saya akan ulas ya. Ini adalah salah satu kiriman dari nasabah yang kebetulan juga member Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Teman-teman yang mau bergabung di grup Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara, yaitu yang tergabung di Facebook, silahkan kalian klik untuk linknya ya. Klik linknya itu ada di kolom komentar video ini atau di kolom deskripsi video ini juga. Di setiap video-video terbaru pasti selalu ada link untuk gabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Nanti kalian juga akan tergabung secara otomatis. Kalau kalian memang mau bergabung di Telegram, silahkan ya. Nanti saya kasih linknya, ada di grup Facebook juga linknya ya. Silahkan teman-teman yang mau bergabung. Nah, ini salah satu member kita dikirimi surat cinta katanya ya dari pinjol legal kredito. Nah, yang bermasalah di kredito atau belum bayar di kredito, lihat ini baik-baik ya. Jadi saya tampilkan secara full nih ya. Ada PT Fintech Digital Indonesia ya, kredito ini ya. Di sini ada layanan keuangan berbasis teknologi masyarakat Indonesia. Ada ya, berbasis teknologi masyarakat Indonesia. Bingung gua. Di sini ada RDTX Tower, Jalan Profesor Dr. Satrio, Mega Kuningan Barat, nomor 6, RT 5, RW 2, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Ibu Kota Jakarta Barat, ya, 12950. Ini kop suratnya kenapa nggak pakai logo? Di kop suratnya kenapa tidak ada logo? Saya juga bisa bikin kayak gini ya. Anak saya juga yang SD bisa bikin kayak gini. Nomor kop surat, nomor suratnya 32927 KDT D2 SPL 1 2023. Nggak jelas bener, asli nggak jelas ya. Nomornya nomor apa nih? Nomor togel kali.
lampiran 1 lembar, perihal surat tugas penagihan. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Joni Pedro MG, jabatan koordinator petugas lapangan. Dengan ini menugaskan 1. Glenn Anu Basia, file kolektor. 2. Matius, Matius lagi. Matius Sahu Silawane, file kolektor. 3. Ricky Sihombing. 4. Egi Abimanyu. 5. Iqbal Ibrahim, file kolektor. Ya. Nah, ini cukup sampai sini. Ya, cuma dikeluarin, dinongolin dari amplop. Dari amplop coklat. Jadi begini teman-teman ya. Ya, kita lihat, saya review ya. Jadi di sini ini langsung aja ya, bahwa di sini yang bertanda di bawah ini adalah Joni Pedro MG ya. Dengan ini menugaskan 1 Glenn, 2 Matius lagi ya. Ntar harusnya ini bareng ya, duet ya, Matius, Markus, nanti 1 lagi Petrus. Nah, jadi biasa bertiga kan. Ini mungkin Matiusnya lagi tugas, Markusnya lagi ada di negara bagian mana, sama Petrusnya lagi mau mudik kali ya. Jadi ini ada 5 kolektor yang akan melakukan penagihan katanya. Ini begini kawan-kawan ya. Situasi seperti ini. Situasi apalagi menjelang mereka harus closing target. Target mereka menjelang hari raya ini ya. Apalagi ini sudah H-5 ya. Kalau kita lihat ya, kalau koreksi kalau saya salah. Ya tanggal hari ini saya buat video tanggal 17 ya. Kurang lebih H-5 menjelang lebaran. Banyak cara akan digunakan oleh para penagih ini untuk closing. Karena mereka pasti closing sebelum hari raya. Mereka akan melakukan closing sebelum hari raya untuk mengejar target mereka. Apapun caranya akan mereka lakukan. Akan mereka kenakan dengan cara-cara yang wajar sampai yang tidak wajar, cara-cara yang masih batas normal sampai cara-cara yang konyol, cara-cara yang mengandung gelak tawa gitu. Ya seperti ini, akan didatangi oleh 5 kolektor secara logika saja ya. 5 kolektor untuk mengunjungi 1 demi 1 nasabah. Berapa kos yang akan mereka keluarkan? Berapa biaya yang akan mereka keluarkan? Nah, itu saja sudah janggal. Ya, harusnya Anda setiap menerima hal-hal semacam ini, penagihan-penagihan via WhatsApp, Anda harus peka. Respon Anda harus positif. Respon Anda harus dikedepankan logikanya. Jadi logika berpikir saja tidak masuk bahwa mereka akan datang berlima ke masing-masing nasabah untuk melakukan penagihan. Ya, berarti kalau berlima logikanya ya. Kalau namanya penagih itu tidak ada yang menggunakan mobil, sekali lagi ya. Di mana-mana namanya penagih pinjol, tidak ada yang menggunakan mobil. Pasti menggunakan sepeda motor. Mobil siapa yang mau biayai? Emangnya mereka nagih berapa miliar? Datang ke nasabah yang utangnya berapa ratus juta. Utang receh. Utang hanya kadang-kadang 600.000 saja, utang hanya kadang-kadang 1 juta, 2 juta, harus nagih pakai mobil. Nggak masuk akal. Jadi mereka ingin menciptakan kondisi pikiran Anda semrawut. Jadi para DC ini melakukan penagihan itu pertama akan melemahkan mental Anda. Mental Anda akan dilemahkan, dibuat lemah, dibuat jatuh, dipatahkan mentalnya agar mereka bisa masuk apa yang mereka inginkan. Perkataan, kalimat-kalimat akan masuk apa yang inginkan, apa yang mereka inginkan. Mereka mau nagih itu, melemahkan dulu mental nasabah, dipatahkan dulu mental nasabah, sudah drop baru mereka masuk. Nah, itu ketika Anda kalang kabut, ketika Anda stres, Anda bingung, Anda takut nih akan didatangi oleh 5 orang korektor. Itu tentu pikiran Anda akan langsung ya, otomatis mencegah hal ini jangan sampai terjadi. Karena Anda tidak mengedepankan logika dulu. Yang Anda kedepankan adalah rasa takut dan rasa panik Anda, sehingga hal tersebut membuat suasana makin kacau. Nah, teman-teman, ya, ketika mereka akan melakukan penagihan secara berlima, tidak masuk di logika kita, tidak masuk di akal kita. Pertama tadi yang saya sebut kosnya, tidak mungkin juga. Kalau berlima, karena mereka tidak mungkin pakai mobil kan. Kalau berlima, berarti mereka kalau menggunakan sepeda motor harus ada 3 sepeda motor. Apakah mungkin menggunakan 3 sepeda motor, 2 orang dan 1 orang menggunakan 3 sepeda motor, mereka akan melakukan penagihan masuk ke gang-gang sempit, masuk ke area-area perumahan. 3 motor menghabiskan biaya berapa? Sementara mereka paling hebat
mengunjungi nasabah itu sehari ya, paling hebat itu terjadwal dari pagi atau dari mulai berangkat start jam 10 pagi sampai dengan sore. Mereka paling banyak itu 10 atau 12 nasabah. Itu pun dalam satu area. Kalau di luar area atau di luar wilayah yang masing-masing berjauhan, sangat tidak mungkin mereka bisa mengunjungi semuanya. Paling seperti itu 12 pun tidak mungkin. Itu akan bayar semuanya. Paling dari 12 itu hanya janji bayar. Yang bayar itu jarang. Nah, makanya pergunakan logika kalian. Jadi kalau kalian ditakut-takuti akan didatangi oleh 5 orang kolektor seperti tadi, 5 orang DC, atau didatangi oleh 7 orang, oleh 8 orang, 10 orang sekalipun, surat tugasnya berderet, dipastikan itu adalah hoax. Itu adalah hanya kebohongan yang mereka ciptakan untuk melemahkan mental Anda, agar Anda menyegerakan bayar, agar Anda langsung bayar, agar Anda langsung menyelesaikan apa yang mereka inginkan. Lalu setelahnya Anda akan diminta mana struk bayarnya. Atau Anda ingin konfirmasi langsung ke dia gitu kan, yang mengirimkan pesan ini. Saya ini Pak, saya kirimkan ya bukti, saya udah bayar ya Pak, tolong ya jangan ke sini. Itu yang mereka inginkan, itu yang mereka mau. Makanya saya bilang ya, respon awal. Ketika Anda menerima bentuk ancaman apapun, ya ini sebenarnya nggak ancaman sih, hanya mengeluarkan sejenis surat dari amplop coklat, ya surat yang mereka buat sendiri ya, akal-akalan mereka. Hanya mereka nongolin aja seperti itu, ada 5 ya, ada 5 orang yang ditugaskan ya. Padahal di situ tidak jelas ditugaskan ke siapa, ke nasabah siapa. Harusnya Anda juga peka di situ ya. Ini hanya muncul 5 saja ya surat tugas seperti itu. Nomor surat tugas saja udah nggak jelas tadi ya. Seperti itu kawan. Jadi cara-cara mereka pasti cara-cara yang cukup ekstrim dan cukup membuat Anda ketar-ketir. Bagi pemula yang gagal bayar, bagi yang awal baru menginjak posisi gagal bayar, pasti Anda ketar-ketir ya melihat hal seperti ini. Pasti Anda panik dan kalut. Yakin saya. Yakin ya, bukan saya mendiskreditkan Anda bahwa Anda semuanya pengecut, tidak. Tapi ini adalah pengalaman. Pertama kali gagal bayar, melihat hal semacam ini, pasti ketar-ketir, pasti ciut nyalinya. Seperti itu. Makanya kenapa saya bilang, banyak-banyaklah kalian nonton video-video saya ini, sudah begitu banyak. Ada sekitar 500 lebih video, bisa kalian lihat, bisa kalian tonton, bisa kalian pilih mana yang cukup menarik untuk kalian, sesuai dengan kasus yang saat ini sedang Anda alami, sesuai dengan pinjol yang saat ini Anda sedang alami gagal bayar. Nah, silahkan Anda tonton ya. Dan untuk kali ini, saya nyatakan bahwa ini adalah hoax. Ya, ini adalah dusta. Ini adalah cara tipu-tipu penagihan untuk membuat Anda ketar-ketir, untuk melemahkan mental Anda saja. Selebihnya tidak. Mereka datang berlima, Anda hadapi. Nggak ada yang harus ditakutkan. Apa sih yang harus ditakutkan dari kedatangan DC? Mereka manusia. Mereka juga sama, hanya berbeda profesi saja. Mereka profesi saat ini melakukan penagihan untuk mengingatkan Anda segera bayar. Cukup itu saja. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Mereka sama-sama derajatnya dengan kita, sama manusia. Mereka juga sama makan nasi, mereka juga minumnya minum air. Mereka bukan makan paku, mereka bukan minumnya minum air keras, bukan. Sama dengan kita, sama manusia biasa juga. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Justru yang harus ditakutkan, yang harus takut itu mereka. Kalau kita nggak bayar, harusnya mereka yang takut, bukan kita yang takut. Kenapa harus kita yang takut? Kita yang dirugikan apa? Nggak ada kan? Kalau mereka barbar, mereka terlalu ekstrim menagih, harusnya mereka takut bahwa Anda tidak akan bayar, lalu mereka tidak akan mencapai target. Harusnya seperti itu, dibalikan keadaan. Jangan ada yang takut kawan ya. Nggak zaman lagi kalau misalnya hari ini masih ada yang takut sama DC. Nggak zaman lagi kalau hari ini masih ada yang bertanya, DC di daerah ini kira-kira ada tidak? DC itu datangnya berapa kali sih setiap kali penagihan? Kalau sudah didatangi DC, apakah DC akan datang berapa kali lagi? Itu adalah pertanyaan yang akan membuat Anda mati kutu ke depannya. Yang akan membuat Anda lemah mentalnya, yang akan membuat Anda jatuh. Jangan pernah bertanya kapan DC datang. Yang ada adalah harus Anda bertanya ya, apa yang harus saya lengkapi? Yang ada, Anda harusnya mempersiapkan berbagai pertanyaan ketika DC datang. Apa yang harus mereka perlengkapi? Itu yang penting, ilmu yang harus Anda lengkapi untuk diri Anda sendiri. Paham ya?
Kalau Anda paham, segera kasih feedback saya. Tulis di kolom komentar, ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya siap menerima segala macam bentuk penagihan yang akan datang ke saya. Sekali lagi, tulis di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya siap menerima kedatangan DC. Itu akan membuat afirmasi positif, itu akan membuat aura-aura yang positif. Yang pasti hal seperti itu akan memperkuat dan memperkokoh Anda sehingga Anda terbooster secara otomatis mentalnya. Hari demi hari. Ketika Anda bilang hari ini saya tidak takut, hari ini saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Esoknya Anda akan lebih terbooster lagi dan seterusnya. Akhirnya Anda bisa lihat ya, ada salah satu video saya beberapa hari ke belakang. Bagaimana seorang emak-emak bisa mengatasi situasi saat ditagih oleh DC. Bahkan DC-nya yang kena mental, akhirnya DC-nya pergi karena nggak kuat dengan nyerocosnya mama ini. Nanyain mana dokumennya, mana sertifikasi profesi penagihan, akhirnya kabur. Itulah bukti bahwa dia sudah terafirmasi, afirmasi positif yang ada di tubuhnya, yang ada di pikirannya. Semuanya. Jadi kompak antara pikiran dengan fisiknya. Paham ya? Semoga terbantu dan terbooster mental Anda setelah menonton tayangan ini. Silakan ketik dan tulis di kolom komentar sekali lagi. Saya paham, saya mengerti, saya siap menerima segala macam bentuk penagihan. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Sudah ada di penghujung video. Kali ini saya akan simpulkan bahwa kalimat-kalimat yang mereka kirimkan, ya foto atau gambar, bahwa ada surat tugas yang isinya 5 DC lapangan yang akan turun untuk melakukan penagihan kepada Anda. Ini khususnya dari kredito ya, pinjol legal dan terdaftar dan berizin OJK. Nggak perlu takut. Mereka benar-benar datang, Anda hadapi. Kalau itu emang jelas ya, kalau itu sih pasti hoax ya, nggak mungkin mereka datang lah. Tidak ada satupun. Ya, apa yang mereka kirimkan, ancaman-ancaman lagi di mobil gitu kan, bahwa kami sedang menuju ke rumah Anda, 20 menit lagi kami sampai. Nyatanya sampai saat ini nggak nyampe, nggak tahu nyangkut kemana itu. Ini pula ya yang bilang bahwa ini akan datang 5 orang penagihan, hoax. Nggak usah dipercaya. Banyak cara yang akan mereka lakukan, seperti tadi saya bilang, banyak hal yang akan mereka lakukan untuk melemahkan mental Anda, untuk membuat mental Anda jatuh. Itu saja dulu, karena tujuan utama mereka menagih, cara-caranya adalah melemahkan mental Anda sehingga mereka bisa masuk. Ketika lemah mental, ketika jatuh mental Anda, mereka akan memanfaatkan situasi tersebut untuk mereka bisa masuk dengan cara-cara menagih yang mereka inginkan. Paham ya sampai sini? Kalau Anda paham, oke, saya sangat senang sekali, sangat bahagia sekali kalau Anda sudah paham. Berarti Anda sudah menerima segala macam apa yang saya sudah ulas ya, dan sudah saya review. Mudah-mudahan Anda terbooster mentalnya dan video ini bermanfaat buat kalian semua yang saat ini dengan situasi gagal bayar. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya tampilkan dan mau saya sajikan. Stay strong, keep strong, dan seperti biasa saya ajak kalian semua untuk sama-sama beristighfar. Kita sama-sama istighfar, astagfirullahaladzim. Lalu kita sambung dengan doa. Kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan yang sudah kita perbuat, terjerumus ke dalam riba pinjaman online. Ini dengan sengaja sudah kita lakukan. Kita tidak mentaati perintah Allah. Yuk, sama-sama kita beristighfar, lalu kita sambung dan lanjut dengan doa. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni hamba-Mu ini ya Allah, yang saat ini belum mampu menunaikan perintah-perintah-Mu, mentaati perintah-Mu, dan menjauhi larangan untuk menjauhi riba. Tanpa kita sadari, riba sudah menghancurkan ekonomi kita, menghancurkan seluruh keuangan kita. Strategi keuangan kita ke depannya sudah hancur luluh lantak akibat kita terjerat dan terjerumus ke dalam riba pinjaman online. Memang betul, pinjol ini begitu gampang dan instan kita ambil dan kita dapat. Tapi instan pula masalah dan bahayanya. Teman-teman, kita sama-sama hijrah, kita sama-sama tobat. Kita istiqomah untuk keluar dari riba pinjaman online ini. Kita sama-sama belajar. Semuanya belajar untuk menjauhi riba ini,
untuk tidak menggantungkan hidup kita, untuk menggantungkan ekonomi rezeki kita terhadap pinjaman online. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami yang saat ini kami terjerat, kami masuk ke dalam lingkaran setan pinjol ini ya Allah. Ampuni kami. Kami ingin tobat, kami ingin hijrah ya Allah. Perluas rezeki kami, rezeki yang datang darimu ya Allah. Dekatkan kami dengan rezeki-rezekimu yang halal, jauhkan kami dengan rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala ikhtiar, pekerjaan, usaha, apapun ya Allah, untuk kami bisa mencukupi kebutuhan hidup kami, kebutuhan anak istri kami, untuk sekolah anak-anak kami, untuk biaya, untuk rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan kami semua agar kami dapat menjemput seluruh rezekimu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini dengan cara subscribe channel ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian semua, Allah memberikan kesehatan, Allah menjaga kalian semua dan meluputkan kalian dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Stay strong, keep strong. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bravo.